Seperti biasa, karena spoiler episode 131 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Feng Zunze, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Ini buruk. Ini adalah koloni semut iblis menelan batu. Bersiap untuk mundur. Jangan terlibat dalam tabrakan dengan benda-benda sialan ini. Xiao Yan dan lainnya tidak berani meremehkan situasi, setelah melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru bangkit dan bersiap untuk mundur. Di sisi lain, Ziyan malah tiba-tiba bergegas turun dari pohon. Setelah itu, dia masuk ke hutan yang tertutup kabut dingin. Ekspresi semua orang langsung berubah drastis setelah melihat aksi Ziyan, mereka tanpa sadar berteriak dengan marah. Apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia mencari kematian? Namun, suara bergetar di kejauhan telah berhenti setelah Ziyan memasuki kabut dingin. Detik berikutnya, ketika dia muncul, sudah ada semut besar warna emas dengan 8 sayap di pundaknya. Ratu semut iblis menelan batu. Ekspresi Feng Zunze dan Tijian Zunze segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar berwarna emas. Ziyan hanya tertawa di wajah perubahan drastis dari ekspresi kelompok Feng Zunze. Ayo pergi, orang besar ini tahu di mana Hall of Soul berada. Feng Zunze dan sisanya langsung terkejut setelah mendengar kata-kata Ziyan. Mereka buru-buru melompat turun dan mendarat di samping Ziyan. Makhluk ini tahu di mana Hall of Soul berada. Feng Zunze berbicara dengan sukacita setelah melirik Ratu Semut. Ya, Ziyan mengangguk. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, haruskah kita bergerak sekarang? Xiao Yan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kalau begitu, ikuti aku. Ziyan mulai bergerak memimpin, bergegas menuju pegunungan yang diserap oleh kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Setengah jam berlalu, Ziyan tiba-tiba berhenti dan berbisik. Diam, jangan bergerak. Setelah itu, Ratu Semut di punggungnya tiba-tiba memancarkan gelombang sonik yang sedikit aneh dan menyapu kabut putih. Bom, bom, bom. Segera, banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya dan mendarat di rumput kuning yang layu. Tubuh mereka ditutupi dengan kerumunan semut warna hitam, menggigit leher mereka dengan kuat, dan benar-benar menghalangi suara mereka. Ini adalah mata-mata Hall of Soul. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirim informasi. Ziyan sejenak menjelaskan kepada kelompok Xiao Yan. Setelah itu dia berjalan lagi ke depan memimpin. 10 menit kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini ada lembah besar dengan keempat sisinya menghadap ke pegunungan. Bagian dalam lembah adalah aula hitam, setinggi 30 meter. Kekuatan spiritual Feng Zunze sejenak menyapu aula besar. Dia bisa merasakan 5 ahli Douzun, puluhan Douzong serta beberapa aura lemah lainnya. 5 Douzun, kita berempat hampir tidak bisa memblokir mereka. Xiao Yan, ambil kesempatan untuk masuk dan menemukan Yao Chen. Bawa dia segera pergi setelah kamu menemukannya. Kita tidak bisa tinggal lama. Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan hanya tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis warna emas gelap muncul di sampingnya. Ini boneka level Douzun. Feng Zunze dan Tijian Zunze mengalami perubahan dalam ekspresi. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 Douzun. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan padamu. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Ziyan. Ziyan mengangguk dan maju 2 langkah. Cahaya ungu berlama-lama di jarinya saat dia dengan lembut menekan di ruang yang terdistorsi, memotong sebuah pintu ruang sebesar 3 meter. Detik berikutnya, Ratu Semut di bahunya sekali lagi memancarkan gelombang sonik. Segera, kerumunan semut hitam melonjak melewati kelompok Xiao Yan dan memasuki pintu ruang, bergegas menyerang menuju aula hitam besar di dalam lembah. Sementara itu, di sebuah ruang aula besar, ada roh tua yang duduk dengan mata tertutup. Kaki dan tangannya dililit oleh rantai hitam. Beberapa saat kemudian, mata tertutupnya akhirnya terbuka setelah merasakan aura yang sangat akrab. Ada kelembapan di matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Elang muda saat itu akhirnya melambung ke langit saat ini. Yao Chen baru saja mengangkat kepalanya, di luar aula.
Aliran semut hitam dengan cepat mengalir menuruni lembah, membuat para penjaga lembah terkejut. Hah! Semut iblis menelan batu. Bagaimana benda ini bisa masuk ke sini? Teriakan keras pelindung Liu tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru berdiri. Bunyikan peringatan. Segera banyak sosok hitam bergerak keluar dari aula. Kabut hitam aneh melonjak keluar dari tubuh mereka, dengan cepat menyebar ke arah kerumunan semut. Namun, karena kerumunan semut terlalu banyak, masih sangat sulit untuk memblokir semut yang menyerang. Boom! Pelindung Liu baru saja akan berteriak lagi, namun telapak api ganas dengan kejam menghantam. Segera, satu sosok hitam langsung menjadi tumpukan daging yang buram. Pada saat yang sama, aura pedang tajam tiba-tiba bergegas turun dari langit. Setelah itu, mereka menembak dua pelindung Hall of Soul. Boom! Aura pedang tajam baru saja jatuh ketika ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari Hall of Soul. Mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Kalian berani menimbulkan masalah di Hall of Soul-ku. Apakah kalian mencari kematian? Teriakan tajam terus-menerus yang bergema di atas lembah akhirnya menarik perhatian para tetua terhormat di aula. 5 sosok, yang ditutupi dengan aura pembunuh akhirnya muncul di langit. Mata mereka menyapu, sebelum akhirnya berhenti pada Xiao Yan. Xiao Yan, kamu belum mati. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara yang akrab ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan meraih seorang ahli dari Hall of Soul sebelum membakarnya menjadi abu. Iblis tua, Mugu, itu tidak terduga bahwa kamu juga di sini. Kamu datang untuk Yao Chen bukan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompokmu benar-benar tanpa batas. Mugu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Tidak disangka ada orang yang akrab. Feng Zunze, kamu benar-benar tidak menyerah. Salah satu Douzun tiba-tiba tertawa dalam di samping Mugu. Feng Zunze tertawa kecil setelah mendengar tawa ini. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju aula besar. Namun 5 Douzun langsung melemparkan kabut hitam seperti ular bergegas menuju Xiao Yan. Pergi. Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan angin liar tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan paksa menghancurkan kabut hitam. Hari ini, sebagian kecil dari kami akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi. Salah satu Douzun tertawa dengan marah. Setelah itu, mereka bergegas dengan cepat. 2 Douzun langsung bertabrakan dengan Feng Zunze. Sementara yang 3 lagi, mereka bergerak menuju dokter peri kecil, Tijian Zunze, serta Tianhuo Zunze. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Sementara itu, tubuh Xiao Yan baru saja akan bergerak menuju aula. Namun, di depan pintu aula sudah muncul pria tua berjubah ungu tanpa ekspresi. Kamu adalah Xiao Yan. Apakah kamu masih ingat diri yang mulia ini? Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan akrab dari orang tua ini. Kamu adalah bajingan tua yang telah menghancurkan kekuatan spiritualku 2 kali. Aku telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun, kamu benar-benar telah dilatih sampai tingkat Douzong bintang 9. Sangat disayangkan. Qintian perlahan melangkah, api ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangannya, kemudian membentuk tapak energi ungu, dan dengan kejam menghantam Xiao Yan. Xiao Yan tidak langsung mundur, tinjunya yang dilapisi oleh api 3000 hati teratai dengan kejam bertabrakan dengan tapak ungu. Boom! Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncang beberapa penjaga Hall of Soul di dekatnya sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Sementara Xiao Yan, mundur lebih dari 10 langkah. Dibandingkan dengan cemberut Xiao Yan, ekspresi Qintian sangat jelek. Ada guncangan samar di matanya. Betapapun hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kematianmu hari ini. Segera, tubuhnya bergerak seperti petir bergegas menuju Xiao Yan. Namun, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam, itu mendarat tepat di depan Xiao Yan dan memblokir serangan Qintian. Lawanmu bukan aku, tapi dia. Xiao Yan hanya dan tersenyum. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu.
Aku tidak peduli jika dia hidup atau mati. Qin Tian segera berteriak dengan marah. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa. Xiao Yan menjadi seperti angin saat dia mengisi kebagian dalam aula. Sampai akhirnya bertemu dengan 4 pelindung level Dozong. Kamu berani menerobos aula jiwaku. Apakah kamu mencari kematian? Segera, kabut hitam megah melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, kabut hitam berkumpul dan langsung berubah menjadi piton hitam besar dan dengan kejam menyerang Xiao Yan. Hanya 4 pelindung saja, benar-benar berani menghentikanku. Senyum dingin melintas di wajah Xiao Yan. Api ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian berubah menjadi naga api ungu yang sangat besar dan bertabrakan dengan piton raksasa hitam. Boom! Piton hitam langsung hancur dan membuat 4 pelindung segera terkejut. Boom! Suara ledakan sekali lagi terdengar. Riak energi yang mengandung api 3000 terbakar, menyebar dan menyapu tubuh 4 pelindung, itu menyebabkan tubuh mereka terbang mundur menabrak pilar batu besar. Kabut hitam yang menutupi tubuh mereka juga menjadi ilusi. Kekuatan hisap muncul dari tangan Xiao Yan, menarik dari salah satu mereka ke tangannya. Di mana tempat roh di penjara? Kamu hanya memiliki satu kesempatan. Jika tidak, bagian tengah aula, belok kiri di depan. Dia segera bergegas menjawab setelah melihat kengerian di wajah Xiao Yan. Kaki Xiao Yan menginjak ke tanah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas. Meskipun masih banyak penjaga yang menghalangi, kekuatan mereka hanya Dozong. Dengan api surgawi 3000 terbakar, dia dengan mudah mencapai sebuah pintu besi, di mana di dalamnya Yao Chen dipenjara. Boom! Terlepas dari seberapa keras pintu besi, itu hanya bisa langsung pecah di bawah serangan sengit api 3000 terbakar. Xiao Yan perlahan masuk ke tengah aula, dia berhenti di atas panggung batu yang menjulang jauh. Di sana, ada gugus cahaya yang sangat terang di tempat itu. Sebuah aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan bergetar. Seorang lelaki tua dengan rantai besar melilit anggota tubuhnya duduk di sana. Mata Xiao Yan menjadi merah sebelum dia tiba-tiba berlutut. Guru, murid, ini ada di sini. Ketika Xiao Yan berlutut di tanah, mata Yao Chen sedikit gemetar. Bocah kecil, akhirnya tumbuh. Kalimat singkat Yao Chen menyebabkan sakit hati Xiao Yan mencapai puncaknya. Dia mengusap matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Dan perlahan berdiri. Matanya menyapu sekitar gugus cahaya, kemudian dia meletakkan tangannya di sana. Hancurkan. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar saat dia berteriak. Segera, gugus cahaya meledak terpisah. Detik berikutnya, api ungu coklat segera melonjak di tangannya, melilit rantai hitam yang ada di tangan dan kaki Yao Chen. Dengan suhu tingginya, akhirnya melelehkan rantai hitam. Yao Chen dengan lembut menggerakkan pergelangan tangannya. Tidak disangka bahwa dia akan benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Hall of Soul ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Yang terbaik adalah pergi dulu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik gugusan cahaya yang dipenuhi dengan tubuh roh yang memenuhi aula besar. Api ungu coklat sekali lagi muncul dan membentuk cambuk. Namun, tepat ketika cambuk akan melakukan kontak dengan rantai hitam, ruang di depannya tiba-tiba menjadi padat dan cambuk hanya bisa menempel di dinding ruang. Masih ada ahli dari Hall of Soul. Cepat, pergi. Yao Chen berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat adegan ini. Xiao Yan seketika bergerak, meraih Yao Chen dan tubuhnya berubah menjadi petir yang bergegas menuju bagian luar aula besar. Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke Hall of Soul untuk merebut seseorang. Sosok Xiao Yan mundur dengan eksplosif sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Kemudian dia buru-buru menoleh ke arah suara berasal. Hantu tua Zai Xing, kamu sebenarnya juga di sini. Ekspresi Yao Chen sedikit berubah memandang pria tua. Pemimpin aula sangat menghargaimu. Karena itu, dia juga mengirimku ke sini. Hanya saja kamu tidak menemukanku. Zai Xing tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang tua berencana memancing ikan besar. Kepentingan pemimpin aula padamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, aku mengacu pada kunci klan Xiao. Benda itu harus bersamamu. Tangan Zai Xing kemudian menjulur dari bawah lengan bajunya.
Kabut hitam yang luas dan kuat melonjak dan membentuk tapak kabut hitam setinggi 30 meter, dengan keras menghantam Xiao Yan. 3 perubahan misterius api langit, perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Aura Xiao Yan juga tiba-tiba melonjak. Api ungu coklat keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api dan dengan keras bertabrakan dengan telapak tangan itu. Boom! Ledakan bumi bergoyang terdengar di dalam interior aula besar. Xiao Yan juga dengan mantap mengambil selusin langkah mundur. Iblis tua ini memiliki kekuatan Douzun bintang 5 puncak. Jangan melawannya langsung. Yao Chen dengan cepat mengatakan setelah melihat Xiao Yan dipaksa mundur. Guru, masuklah ke cincin. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen terkejut ketika mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang bergegas ke dalam cincin hitam gelap di jari Xiao Yan. Kilatan sengit terungkap di mata Xiao Yan ketika dia melihat Yao Lao memasuki cincin. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa gurunya pergi dari tempat mengerikan ini. Zai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao Yan menahan Yao Lao ke cincinnya. Tangannya menyebar dan 5 jarinya menghadap Xiao Yan. Segera, 5 rantai hitam langsung menembus ke ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat rantai melewati kepalanya. Namun rantai dengan cepat berbelok, itu seperti ular berbisa, menyapu ke arah semua titik mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Boom! Penguasa hitam besar segera membentuk banyak bayangan pertahanan dan menerima semua serangan rantai. Zai Xing memandang Xiao Yan dengan wajah serius, tubuhnya tiba-tiba condong ke depan dengan perlahan, tapak energi seperti binatang buas yang akan menerkam mangsa. Gelombang pemecah api. Tangan Xiao Yan berayun saat dia berteriak. Boom! Tapak energi bergetar sedikit setelah menerima bilah cahaya penguasa. Setelah itu, tapak energi meningkatkan kecepatan. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiao Yan dan dengan lembut membanting ke arah dadanya. Boom! Penguasa hitam ditempatkan secara vertikal di depan tubuh Xiao Yan dan bertabrakan dengan tapak energi. Bahkan, kakinya tertanam ke dalam batu di bawah kekuatan menakutkan ini. Detik berikutnya, ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi dan sosok Zai Xing perlahan muncul. Xiao Yan buru-buru melompat, dan cahaya perak sekali lagi melintas saat dia menghilang. Jangan main trik apapun. Itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Zai Xing tertawa, jari-jari kakinya ditekan ke tanah saat dia menyerang Xiao Yan seperti panah. Tubuh Xiao Yan bergegas mundur saat cahaya perak melintas sekali lagi di bawah kakinya. Api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Kemudian dengan kejam melemparkannya ke arah Zai Xing, setelah itu, dia dengan cepat menarik mundur lagi. Boom! Teratai api ungu tiba-tiba meledak seperti petir di depan Zai Xing. Itu bergema di atas langit dan gelombang api yang mengerikan menyapu keluar. Sosok tua perlahan keluar dari gelombang api dengan pakaian robek. Sepintas lalu, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, kekuatan teratai api ungu telah melampaui harapannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Cahaya melintas di atas matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya naik ke atas dan banyak cahaya api ungu coklat melesat keluar dari tubuhnya dengan eksplosif. Boom! Boom! Nyala api dengan kejam menyapu rantai padat yang menggantung di udara. Setelah itu, tubuh roh yang terkurung di sana berhamburan melarikan diri dari aula dengan cara yang kacau. Kamu mencari kematian. Wajah Zai Xing langsung berubah marah ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar berani melepaskan begitu banyak roh. Tangan memetik bintang. Segera, tangannya membengkak dan kabut hitam berlama-lama di sana. Detik berikutnya, ruang di sekitar Xiao Yan menjadi padat. Sudah berakhir. Zai Xing mengungkapkan senyum ganas, segera dia mengatupkan tangannya dan ruang di sekitar Xiao Yan runtuh hampir seketika. Boom! Namun, adegan darah buram dan daging cincang yang diharapkan tidak muncul. Tubuh Xiao Yan memancarkan ledakan dan berubah menjadi ketiadaan. Ini palsu. Zai Xing tiba-tiba pulih, matanya buru-buru berbalik menuju pintu keluar aula jiwa mengunci. Sosok Xiao Yan telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet lincah. Xiao Yan, aku akan melihat di mana kamu bisa lari hari ini.
Auman marah rendah dan mendalam langsung bergema di dalam interior aula besar.